Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Seorang pelajar menjadi korban pengeroyokan kakak kelasnya di dalam halaman sekolah di Makassar. Polda Sulawesi Selatan akan memperketat pengawasan di pelabuhan terkait impor pakaian bekas. Ratusan warga Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja menduduki kantor camat. Warga ricuh. Hal ini buntut dari kekecewaan mereka yang menunggu sejak siang hingga larut malam, namun tak kebagian bantuan pangan non-tunai akibat panitia kehabisan uang. Ratusan warga tampak mengantri sejak siang hingga malam di kantor Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja pada Senin kemarin. Warga kecewa dan marah karena pihak panitia penyaluran bantuan non-tunai yang akan membagikan dana malah kehabisan uang tunai. Hal ini membuat warga penerima dana BPNT harus menunggu. Warga yang mayoritas dari daerah pelosok ini mulai panik saat menjelang malam. Warga kesulitan pulang akibat sulitnya akses jalan kembali ke rumah mereka. Dan terlebih lagi, sebagian besar penerima BPNT ini berusia lanjut. Karena kelelahan menunggu sejak siang, warga yang emosi langsung merengsek ke dalam kantor kecamatan untuk meminta penjelasan. Janjian jam 1, nyatanya mereka tiba jam 2.30. Jam 2.30 hanya melayani satu lembang saja, yaitu lembang Raru. Selebihnya tidak dilayani sehingga masyarakat numpuk sampai jam 7. Alasannya uang habis. Kenapa kumpulkan masyarakat, sudah tahu mau dibagikan, kenapa kumpulkan masyarakat kalau bawa uang hanya satu lembang saja? Kenapa tidak bikin per lembang? Kenapa harus kumpul satu kecamatan? Mereka harus nyebrang sungai datang, harus jalan kaki, bukan pakai tenaga mesin, tapi tenaga nasi. Sementara pihak kecamatan hanya bisa mengimbau warga untuk bersabar, serta menyediakan tempat menampung sejumlah warga yang kehujanan dan kedinginan di kantor kecamatan. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Ya, sebagai upaya pencegahan masuknya pakaian bekas impor asal luar negeri ke Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Selatan akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan akan mengambil langkah hukum secara tegas terhadap pelaku impor pakaian bekas. Di Kota Makassar, pedagang pakaian bekas impor tersebar di sejumlah lokasi yang berbeda, seperti diantaranya Pasar Terong, Pasar Cidu, Pasar Todopuli, serta sejumlah tepi jalan seperti di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Sementara pusat penjualan pakaian bekas impor di Sulawesi Selatan sendiri diketahui di Kota Parepare. Namun, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Nana Sujana menegaskan akan menindak tegas terhadap pelaku bisnis pakaian bekas impor di wilayah Sulawesi Selatan. Pihaknya akan memproses hukum jika terdapat pakaian bekas impor masuk ke wilayah Sulawesi Selatan dari luar negeri. Langkah tersebut akan ditempuh sebagai upaya tindak lanjut atas peraturan pemerintah tentang larangan impor pakaian bekas dari luar negeri. Ada barang masuk ke wilayah kami. Jadi sifatnya sebenarnya tidak hanya ketika kami diperintah, beberapa waktu yang lalu pun kami sudah melakukan langkah-langkah represif ya, ataupun tindakan terhadap adanya cacat tersebut. Sejumlah pedagang pakaian bekas impor di Sulawesi Selatan berharap peraturan pemerintah atas larangan impor pakaian bekas dikaji ulang. Pasalnya, berjualan pakaian bekas impor merupakan sumber penghasilan. Iya, karena dampaknya juga bagi masyarakat itu tidak ada dampak negatif kan. Karena biasa pemerintah menganggap bahwa cakar itu pakaian bekas, terkadang ada dampak kayak penyakit begitu. Tapi selama ini tidak ada diimpor. Sementara di Kota Parepare, pasca pemerintah melarang memperjualbelikan pakaian bekas impor, pedagang pakaian bekas resah. Pasalnya, pedagang pakaian cakar, sebutan bagi pedagang pakaian bekas ini, telah berjualan pakaian tersebut dari lama, bahkan puluhan tahun, dan menjadi pekerjaan utama. Selain untuk menghidupi keluarga, berdagang cakar juga menyerap tenaga kerja
karena mempekerjakan orang lain. Di Kota Parepare, pedagang cakar umumnya menggelar dagangannya pada malam hari di Pasar Senggol Kota Parepare. Yang biayai keluarga kita kami sendiri. Dan di cakar juga ini Pak banyak pekerja yang betul-betul dia tidak mempunyai jasa, terpaksa kita kasih kerja untuk tutup barang, buka barang, angkat barang, pasang tenda. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya memang ini tidak ada pekerjaan lain Pak ya? Tidak ada nih Pak, cuma ini di dagang Pak. Jadi apa harapan tak ini Pak? Harapannya semoga cakar dibebas masuk ke Indonesia, ke luar negeri. Kan di sini para penjual itu pasti tidak setuju. Karena itu yang saya bilang tadi, kita menjual di sini kan melalui uang kredit juga. Jadi kalau umpamanya dihilangkan barang begini, apa mau dibayarkan uang kredit? Ini berapa tahun Pak sudah menjual di sini Pak? Sudah lebih 10 tahun. Pemerintah memberikan larangan impor pakaian bekas karena dinilai membahayakan industri tekstil nasional sehingga mengganggu produk-produk nasional. Umumnya, pakaian bekas impor dari luar negeri tersebut masuk ke Indonesia dari wilayah perairan di Kalimantan sebelum dikirim ke Provinsi Sulawesi Selatan lewat jalur laut. Raisa Bu dan Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare dan Makassar. Ya, tradisi membersihkan masjid jadi kebiasaan setiap jelang Ramadan di Kota Makassar. Gotong royong bersih-bersih membersihkan masjid itu juga dilakukan warga di 6 masjid yang tersebar di 6 kelurahan berbeda di Kecamatan Makassar. Puluhan warga di Jalan Muhammad Yamin, Lorong 7B, Kota Makassar bergotong royong membersihkan masjid di wilayahnya. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda turut berpartisipasi. Mereka membersihkan mulai dari pekarangan masjid, tempat wudhu, perangkat masjid, serta mencuci seluruh mukena agar terlihat bersih hingga membuat jamaah nyaman beribadah. Tidak hanya itu, tembok luar masjid juga dibersihkan, termasuk mimbar imam di dalam masjid. Perabotan masjid hingga alat dapur masjid juga tak ketinggalan untuk dibersihkan. Gotong royong bersih-bersih masjid itu juga dilakukan warga di 6 masjid yang tersebar di 6 kelurahan berbeda di Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Selain bersih-bersih, warga juga melakukan perbaikan fasilitas pendinginan serta pengeras suara di dalam masjid yang rusak. Menjelang Ramadan kami kerahkan semua yang stakeholder yang ada di Kelurahan Barabaraya Utara ini. Sasaran yang dibersihkan item-item apa saja di bagian masjid? Baik itu lantai, balkon-balkon, terus kamar mandi sampai kamar mandinya kami bersihkan. Kebersamaan, kekompakan yang dibangun oleh warga Kelurahan Barabaraya Utara bersama keluarga besar pemerintah bisa diperlihatkan. Insyaallah dengan bersih-bersih masjid ini jemaah dalam menyambut bulan Ramadan bisa merasa nyaman. Kegiatan seperti ini menjadi tradisi untuk menyambut Ramadan tiba. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Demikian berita Makassar hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.